Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita sangat beragam puji dan syukur kepada Allah pada kesempatan kali ini keperluan panjenengan saking makempal silaturahim walaupun ilmi saya mugi-mugi pembagian bulan panjenengan kita ridho lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Mugi kanthi tambahin ilmu babagan agami, babagan kehidupan menika mugi nambah semangat bulan panjenengan anggenipun nindakaken agami sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam boten kata lumen kunjuk dumateng Uswatun hasanah bulan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan panjenengan dados penderekipun ingkang setia hingga akhir hayat lan mugi-mugi bijak wonten akhirat pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sekedap malih bulan panjenengan badhe mlebet wonten bulan yang penuh dengan ibrah kehidupan wonten ing bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa yang luar biasa. Punika satu, orang beribadah dalam rangka untuk napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa itu mereka yang haji? Itu jadi napak tilas, Pak. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang tidak bisa menjalankan ibadah haji, kita bisa menjalankan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Nah, tantunipun Bapak dan Ibu yang berbahagia, setiap Allah memerintahkan kaitannya dengan perintah Allah. Dalam hal ini adalah hari besar Islam yang dulu pada Syawal, bulan Syawal itu ada peristiwa penting, yaitu yang kita sebut Idul Fitri. Tapi pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti juga ada hari besar Islam yang disebut Idul Adha. Ternyata dua peristiwa besar ini Bapak dan Ibu, menawi dipun renungaken saestu, itu ada dua ibadah yang patut kita jadikan pelajaran. Pertama, ibadah yang sifatnya pribadi, individu, hablum minallah. Tapi juga ada ibadah yang sifatnya sosial. Bila menawi Idul Fitri kemarin, secara individu kita mendekat kepada Allah, takarrub kepada Allah dengan berpuasa, sholat lain dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi juga diikuti di akhir Ramadannya itu menjelang 1 Syawal, itu diikuti dengan ibadah sosialnya di akhir Ramadan, yaitu dengan apa? Zakat fitrah, kan gitu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Islam itu menginginkan ketika kita bahagia, jangan bahagia dengan sendirinya, jangan bahagia sendiri. Nek seneng ki yo aja seneng awake dhewe. Pikirno liyane kan. Dan termasuk ada perintah begini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Niku berarti kan ngimutaken keluar panjenengan. Nah nek surga ki yo elingo nek sedulurmu, anak putumu dan tetanggamu dan semuanya saja. Nah ini. Nah di bulan Dzulhijjah nanti Bapak dan Ibu ada peristiwa penting juga, yaitu peristiwa Idul Kurban,
sholat Idul Kurban atau juga kita sebut Idul Adha. Tapi di situ ada juga penyembelihan kurban. Nah, perintah ini Bapak dan Ibu, ini adalah berawal dari perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar. Kalau kita nih ayatnya ini panjenengan mesti hafal. Bapak dan Ibu, surat Al-Kautsar ini pasti jenengan apa? Inna a'toina Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wa abtar, sampai akhir. Bagaimana kalau ini jenengan apa? Suratnya pendek. Pendek, jenengan nek sholat biasanya milih surat yang pendek atau panjang? Nah, mesti apa ini ya? Jadi ini inna a'toina. Nah, persoalannya pripun kula panjenengan nek sampun apal kita pahami, kita hayati, kemudian kita amalkan isi dari ayat itu. Nah, ayat ini ngendikaken napa Bapak dan Ibu? Inna a'toina al-kautsar. Ini menunjukkan bahwasanya kita diingatkan oleh Allah, nikmat Allah itu sudah banyak. Makanya sampai dikatakan sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak, kenikmatan yang banyak. Kita Bapak dan Ibu, ini kira-kira kita merasa nggak kalau sebenarnya nikmatnya Gusti Allah itu wis oke dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan. Sita sederek rumah os dereng diparingi nikmat sing kawuni enten Gusti. Sedaya pun dipun paringi nikmat. Bahkan kula lan panjenengan ngitung mawon mboten saged lho niki. Nggih. Nikmate Gusti Allah pun kami lan panjenengan ngitung mawon mboten saged. Makanya di dalam Al-Quran sudah disebutkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yen kau iki ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal bisa ngitung. Sebelum kantor mau saged dirahami. Berarti nek jenengan kagungan nikmat sehat ketok iki enek iki mesti yo tindakan. Nek ora pati sehat mesti dingerti wae. Mesti digawa kondur. Kalau gawa tur nopo, belum betul paham sehat. Monggo unjuk betul nopo. Santai mawon. Ibu-ibu sabar nggih, dereng bagi mriku to. Nah, ini termasuk nikmat. Panjenengan sakniki saged ngraosaken nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat. Saumpami kula panjenengan boten sehat, diwenehi daharan iki ya kita ora mati tertarik. Tapi karena sehat jenengan butuh, makanya dimakankan. Nah ini, maka kalau sudah seperti itu, bagaimana kita menyikapi? Menawi pulang panjenengan sampun rumaosi nikmatnya Gusti Allah itu wis pirang-pirang. Dan di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya bulan di mana kita ini merenungkan kembali untuk mendekatkan kepada Allah. Di saat ini kita perlu memahami terhadap nikmat Allah yang sudah banyak, dan kalau kita sudah tahu seperti itu, bagaimana kita mensyukurinya. Disyukuri kanthi napa? Kanthi mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebut juga Idul Kurban. Kurban itu dari kata apa? Qoroba yaqrobu kurbanan. Itu mendekat, ya mendekat. Maka menawi kula panjenengan sampun rumaosi bilih nikmate Allah punika kathah. Saniki apa sing kudu disiapni? Maka langkah berikutnya adalah mensyukuri nikmat. Nah, disyukuri. Ibu-ibu, bapak-bapak, bolak-balik krungu syukur niku jane syukur niku artine napa? Syukur niku napa? Menurut bahasa, nggih. Syukur itu membuka, ngetokne, ngetokne. Maka orang yang bersyukur adalah dia akan menunjukkan terhadap kenikmatan Allah. Maka lawannya syukur itu apa? Kufur. Kufur itu apa? Menutupi. Orang akoni kan. Terus diwenehi nikmat pirang-pirang ning orang akoni berarti menutup, ditutup ya. Ora ketok. Karena apa? Dia tidak mengakui. Tapi kalau orang bersyukur, dia itu memperlihatkan terhadap kenikmatan itu, diperlihatkan kepada Allah.
Makanya orang yang ingat kepada Allah, maka Allah pun juga akan ingat kepadanya. Biasanya tiang ibu eling karo Gusti Allah kuwi nek saat lagi susah. Kan nek lagi susah ku cegah bakal Gusti Allah. Nek lagi itu kesenangan, itu nikmat, itu kadang-kadang dia itu lupa kepada yang memberi nikmat. Artinya apa? Lupa kepada Allah. Nah, logika itu saat ini mau dipun pangan pusing. Kenapa kita disuruh mengingat Allah? Nanti Allah juga akan ingat kepada kita. Nah, ingat kepada Allah itu bentuknya yang nyata itu apa? Ketaatan. Bapak dan Ibu menawi panjenengan asring, asring eling neng konco-koncone. Yo nek zaman saiki nopo? Nek zaman saiki bi anak di sosmed itu sering apa? Sering muncul. Itu kira-kira teman-temannya itu ingat nggak? Nek kira-kira orang tahu muncul, itu yo ora eling. Maka sama saja nek jenengan itu biasa silaturahim, maka orang-orang yang panjenengan datangi itu nanti akan selalu ingat jenengan. Nek wong ora blas ora tahu eling, artinya tidak wujudkan dalam perbuatannya yo silaturahim atau apa, itu mungkin didolani. Bahkan kadang-kadang isil urip baik iki iso ora dikenal. Karena apa? Karena dia tidak pernah muncul, tidak pernah bertemu, tidak pernah ingat kepada yang lainnya. Maka dari itu ketika kita ini fadkuruni adkurkum, ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Itu maksudnya apa? Allah di sini. Jadi ketika kita itu ingat Allah dengan ketaatan, maka Allah pun akan selalu mendekat kepada kita. Nah ini ngomong ini berarti cara kita mendekat kepada Allah apa? Salah satunya ya seperti ini, sholat, menunaikan ketaatan yang lain. Maka di sini ini menawi dipunsani Pak ayatnya ini inna a'toina kal kausar, baru yang berikutnya apa? Fasoli, fasoli, maka sholatlah. Cara kita untuk mengingat Allah, menunjukkan rasa syukurnya terhadap nikmat-nikmat itu, maka salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah menjaga sholat. Maka sholatlah ini penting. Nah dalam konteks ini ada yang dipahami sholat pada saat Idul Adha, tapi juga sekaligus juga sholat secara umum yaitu sholat wajib. Nah ini. Nah kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, kalau sudah dilakukan apa? Bakar, sembelihlah kurban. Nah kalau sudah masuk ke penyembelihan kurban ini, sebenarnya kita juga diuji oleh Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan dalam bentuk wujud apa? Rezeki. Sebenarnya tiang itu mau kurban atau tidak kurban itu sebenarnya bukan masalah dia itu punya atau tidak punya uang untuk berkurban, tapi semangat untuk berkurban itu ternyata juga menjadi kunci. Niki sing lagi viral di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat, daerah Kulonan itu. Satu dusun itu mereka berkorban 26 atau 50 sekian sapi sampai sekian ratus kambing. Itu bukan orang kaya semua. Dari sisi materi bukan orang kaya. Tapi apa? Ada semangat untuk berkorban. Karena apa? Dia sadar betul nikmat Allah ini dalam waktu 1 tahun dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban yang nilainya antara 2 juta sampai 3 juta atau 4 juta, itu kalau dibandingkan nikmat Allah yang sudah kita nikmati itu tidak ada apa-apanya. Maka mereka bersemangat untuk ini. Nah persoalannya adalah bagaimana caranya mereka bisa berkorban. Saya ngisi pengajian yang kajian-kajian ini Pak, ibu-ibu itu sering bertanya, Pak Pulau itu pengen berkorban, ini ngambil arisan. Ente bukan berkorban yang arisan. Lah terus aku jadi anggotanya pinten 3 dosa. Mosok arep korban wedhus wae ngenteni 30 tahun.
Benar gitu. Nah makanya ketika dia ngomong arisan kurban, saya sampaikan, kamu harus ingat kesepakatan akadnya harus jelas. Sebab apa? Ketika Anda arisan, meskipun itu tidak dilarang, tapi pasti ada sesuatu yang sangat terjadi perubahan. Misalnya harga kambing sekarang 2,5, mungkin tahun depan sudah bukan setengah lagi, mesti lebih dari 2,5. Lah aku kira-kira ki gelem ora sing liyane iki nambahin meneh. Itu satu. Yang kedua, yo nek sing entuk dhisik dhewe iki penak. Sing tiba kene dhewe mau lho sing 30 mau. Ora arep korban ngenteni 30 tahun. Yo nek liyane ra wis mati. Nah kan gitu nggih. Nah, ini makanya ya pripun Pak nak nggon wong pitu monggo terserah. Kemarin saya kajian di Solo, di kajian ada yang bertanya, saya arisan sapi Pak, sapi untuk 7 orang. Nggih monggo. Tapi harganya sapi di pinggir sani pun beda betul. Beda. Lah kira saya nambah ini suruh itu iki karo sing itu nambah belum murah. Kan gitu. Makanya terus akhirnya apa? Ada solusi yang lain. Apa? Menabung. Pak nek niat tenan itu nek dihitung 1 tahun kalau hanya nilai kambing saja. Nilai kambing saja niku jenengan nabung antara 5.000 sampai 10.000 satu hari. Nggih. Nek wong rokok niku sedina pirang bungkus, Pak? Nggih, wong rokok niku sedina pirang bungkus. Kayaknya sing begitu gagahnya aku rokok nek rong bungkus, ada sak bungkus regane piro? Langkung 1000 ya. Berarti 50.000 ora kroso. Dibasbus-basbus entek. Itu ora kroso. Nah, maka ketika ini ternyata ada sebuah majelis yang saya ikuti itu ternyata mereka tiba-tiba nabung itu setiap pertemuan itu, setiap pertemuan pertemuan pengajian 1 minggu sekali itu nabung. Ternyata 1 tahun tidak terasa. Ada yang sudah dapat 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia merasa ringan seandainya mau ikut korban, nambahnya tidak sedikit. Kan gitu. Kalau misalnya harga kambing 2,5, dia nabungnya sudah dapat 2 juta dan tinggal nambah 500, itu ternyata lebih ringan daripada pada saat itu dia harus berkorban, harus menyiapkan uang 2,5 juta. Nah inilah Bapak dan Ibu, ternyata karena keinginan dia untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dia hitung 1 tahun nikmat Allah yang begitu besar itu. Ternyata kalau dia mengeluarkan uang untuk berkorban itu ternyata bagi mereka yang ikhlas dan kuat dengan cara menabung itu pun ternyata juga tidak berat bagi mereka yang punya keinginan kuat. Makanya saya itu pernah punya santri, Pak. Artinya saya itu pernah dijadikan guru ngajinya. Seorang dokter, suami istri juga dokter. Ternyata wong sugih sebulannya hitungannya itu tenanan. Dia itu kepengen korban, kita saat terangkan tentang korban, dia kepengen korban. Tapi kepengennya korban kui boleh sing murah nih wadusnya gede. Kui kira-kira nih orang yang liburan gitu. Ya. Jadi kepengennya ini untuk murah, ya toh. Kemudian dia ininya dapatnya yang baik. Akhirnya apa? Keliling Adi Sucipto itu. Kalau ada orang jualan pinggir jalan dia lihat, ditawar. Ada yang besar tertarik tapi uangnya nggak tertarik. Oke ya Pak. Oke, barang regane murah ora tertarik, nopo? Kambingnya karena terlalu kecil. Akhirnya dia ke desa-desa itu ketemu seorang janda tua, umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Nuntun kambing, nuntun kambing 2. Yang satu besar, yang satu kecil. Akhirnya janda tua tadi, perempuan tadi dibujuk supaya apa? Kambingnya tadi boleh dibeli, tapi ditawar dengan harga murah. Jawabannya tadi apa jawabannya? Nah, kambing ini Anda beli panjenengan tumbas 10 juta tidak saya kasihkan. Kaget itu dokter ini. Kambing dituku 10 juta oleh. Ini kayak dengan pikirannya material gitu, pikirannya duit itu mesti mampir Pak. Nah ternyata apa? Jawabannya ibu tadi, karena saya kepengen korban yang paling bagus,
Mergo wong desa niku kan sosok pikirane sederhana. Aku kok pengen korban waktu sing gede, besok ambil tumpak ning surga ben kuat. Ya kan ngoten. Ya. Ya nek wedhuse cilik ora kuat, wis ben wong pikiran ngoten wis ben. Persoalannya kan bukan persoalan itu ya. Tapi dia kepengen berkorban yang paling bagus. Tapi karena dia tidak punya duit, Pak. Tidak punya duit Bapak dan Ibu. Dia ternyata beli kambing kecil ya. Kambing peranakan yang masih kecil. Ibu tua tadi itu dipelihara sampai 2 sampai 3 tahun akhirnya menjadi kambing besar. Kemudian dia ceritakan, saya kepengen kurban yang paling bagus. Nah, dengan cara apa? Saya tidak punya duit. Dulu saya hanya bisa beli anak kambing yang harganya murah ini. Saya pelihara sampai besar. Maka ketika anak ini mau membeli ini, tidak saya kasih karena ini sudah saya anggap sesuatu yang sangat yang saya sukai. Makanya apa Bapak dan Ibu? Kurban yang paling baik adalah kurban yang paling panjenengan senangi. Makanya ketika dia melihat kambingnya ini terlihat gagah besar, seorang janda tua dan senang sekali. Makanya dia kasihkan, dia lepas itu nanti untuk berkorban. Maka setelah itu dokter itu mulai harus berapa milih. Cerita masalah Pak Ali ternyata orang itu beda ya. Beda apa? Aku ngitung murah nih itu HP, jebule ada janda tua yang nggak punya duit. Ternyata dia kepengen korban yang paling bagus. Habis itu dia cari kambing yang paling besar, berapapun yang dia kasih dibeli. Ini mau pernah ketemu rondo tua mau berapa ya pikirannya. Berarti ketemu rondo tua itu ya api yang gitu ya. Nah ini makanya Pak dan Ibu, keinginan ternyata orang berkorban. Saya yakin panjenengan pasti mampu berkorban. Kalau nggak bisa setahun ya mungkin bisa 2 tahun. Hanya keinginan saja, ya keinginan. Makanya ya kalau bisa itu ya umur setahun korban. Nah, tapi kejadian juga yang namanya korban itu bukan hanya satu orang untuk satu orang tidak. Kita itu sebenarnya harus kita pahami ya. Ini ada cerita menarik Pak. Suami istri padu gara-gara korban Pak. Sebabnya apa? Di tahun ini saya korban ibune, tahun ini bapaknya itu sini bapaknya ibune rumangsa dilompati nek ora gelem. Iki dene wayahku. Rebutan Pak. Padahal yang persani sebenarnya ketika yang namanya pimpinan rumah tangga atau itu ayahnya dia berkorban itu sebenarnya juga berkorban untuk keluarganya. Jadi dengan berkorban atas nama bapak itu kanggo keluarga. Coba ini dipahami hadis ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Indal tabkhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini sebenarnya doa. Artinya apa? Rasulullah itu berkorban itu ternyata untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi juga untuk umatnya. Artinya menawi panjenengan bapak korban, itu jadi kanggo keluarga. Kan gitu. Mula nek wis korban ora rasa rebutan, lho iki anake urung, iki anake 10 atas nama anake siji. Baru iku jadi bapake ibune dan sebagainya. Tidak seperti itu sebenarnya tidak apa. Nah inilah makanya kalau bisa jenengan berkorban itu pun yo sing beleh barang iki yo nek bisa-bisa ki yo wong sing ngerti. Ngerti apa? Yo ngerti caranya yang baik, syukur-syukur iso ndonga. Makanya di sini kan tuntunan Nabi doanya itu. Allahumma taqabbal min, kalau di sini Muhammadin artinya ya Allah terimalah korban Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad wa ummati dan umatnya. Mulai jadi saya itu kan berkorban itu saya dibeli yo ngerti diawali dengan apa? Basmalah kan gitu. Takbir, sholawat dan sunnah bismillah ya Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian Allahumma taqabbal min Bapak Amir kan gitu, wa alihi kan gitu. Nah ini insya Allah akan jauh lebih apa? Lebih mantap dan yang disunahkan juga. Nek kados panjenengan misalnya korban sekitar sini itu memang disunahkan bisa melihat, bisa melihat. Namanya sunnah. Nek orang tegel orang delok ya ora apa-apa kan gitu. Makanya ini penting bagi kita memahamkan hal seperti itu. Tapi pada sisi yang lain, mungkin enek wong duwe pendapat. Wedhuse dikalungi jenenge dhewe-dhewe, itu ya rasanya nyalahne, itu memang enak hadis. Pada saat Nabi mau niat apa? Berkorban di Mekah itu memang apa? Kambingnya itu dikalungi terus ditulisi.
Kuwi jane niku nek cara saniki kuwi gawe gampang sing belek. Mergo napa? Oh ini kurbannya Pak Amir, oh ini kurbannya Pak siapa? Nah nanti ketika Allah taqabbal min Bapak Haji Amir, melekek dan seterusnya kan lebih enak. Kan gitu. Meskipun sebenarnya orang-orang yang keliru, rakyat tulisannya ya ora keliru. Kan gitu. Tapi itu kan orang akan membuat apa? Semakin senang, ya, semakin senang, merasa lebih afdol dan seterusnya. Maka dari itu monggo Bapak dan Ibu dalam konteks berkorban ini bisa menjadi bagian penting sebagai ibadah sosial kita. Nah, yang perlu kita pahami nanti di dalam berkorban ini sebenarnya dagingnya itu kan bisa diberikan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian dagingnya dan berilah makan pada fakir miskin dengan daging itu. Tapi di sisi yang lain ada yang dikatakan kalau ini kan masih ada 2 kelompok. Sing menyembelih itu juga punya hak untuk mendapatkan dagingnya. Jadi nak sing berkorban itu loh, yang maksudnya yang berkorban, niku kena jalur dagingnya. Terus yang kedua apa? Untuk fuqara masakin, itu artinya sedekah, sedekah. Maka akhirnya para ulama menyimpulkan pembagian hewan kurban itu bisa 3 kelompok. 1 untuk shahibul kurban yang berkorban itu 1/3. Kemudian untuk sedekah fakir miskin itu 1/3. Kemudian untuk hadiah, yang satunya ini hadiah. Hadiahnya itu 1/3. Jadi bapak dan ibu nek jenengan kurban 1/3 ki yo kira-kira nek wedhus ki yo sampai 1 lah 1/3. Ampun mengke aku sesuk tak kurban nek aku pesen sampai 2 sing buri yo entek. Yo pakan dhewe. Ya. Lah pripun Pak nek sapi? Nek sapi yo sampai 1 buri kae dibagi 7 kalau memang sapinya untuk 7. Iya kan? Nah ini makanya ini jadi kita sedikit banyak mencoba memahami ben orang masalah itu kita kurban kok yo kae lho masjid-masjid iki geger karepe dhewe. Kan urusan kurban iki geger. Oh kayak pilih AC juga yo kae. Sing biasanya sing geger iki sing ora kurban. Sing kurban meneng wae sing ora kurban itu masih geger bae. Nah ini jadi ini perlu kita pahami. Dan ini makanya lah pripun Pak yang dimaksud hadiah tadi apa? Ya misalkan kalau saya tidak masuk kriteria fakir miskin ya, berarti kan tidak mendapat sedekah dari itu. Tapi mungkin ada panitia ingin memberikan kepada saya, itu apa? Masuk dalam kelompok apa? Hadiah. Pak Lurah mau dikasih, Pak Lurah masuk kriteria fakir miskin, nah, kan gitu. Nah Pak Lurah ini masuk kriteria hadiah, maka bisa dikasih. Mau ngacak geger lo nanti lho Pak Lurah kok diwai, Pak Kadus kok diwai. Mungkin ngomong sudah kok diwenehi kan gitu. Tidak, itu kalau dikasih masuk kriteria hadiah kan gitu. Maka dari itu nanti panitia bisa ini dihitung betul. Jadi kalau bisa kabeh entuk ra apa-apa, sak kampung entuk kabeh ra apa-apa. Nek sing kelompok iki masuk sedekah dari fakir miskin, sing iki sing Pak Lurah, Pak Kadus dan seterusnya termasuk Pak Bejo Amir umpamanya kuwi entuk mungkin kalau tidak masuk dalam kriteria shahibul kurban bisa saja masuk sebagai hadiah. Umpamanya begitu. Jadi ustaz-ustaz itu mungkin bisa dikasih ini orang masuk fakir miskin, itu masuk dalam kriteria hadiah kan itu. Nah inilah makanya insya Allah dan ini khusus untuk kurban ini non muslim itu bisa selama itu tidak memusuhi Islam. Nek zakat fitrah kan tidak. Zakat fitrah itu hanya diberikan kepada orang-orang Islam. Tapi kalau Idul Kurban apa untuk daging kurban itu bisa saya tetangga kita ini yang mungkin non muslim bisa dikasih. Itu malah terjadi itu daerah tertentu itu karena dia juga non muslim dikasih, akhirnya non muslim itu terenyuh. Saya setiap tahun dikasih, lalu saya untuk membalas kebaikan orang Islam itu gimana? Akhirnya pada tahun berikutnya dia kirimkan kambing Pak untuk kurban ya. Tapi ini bukan kurban Pak, karena apa? Syarat kurban itu harus agamanya Islam. Dan terus gimana ini Pak diterima Pak? Komponen baik kok gede baik. Lu gitu. Nek sing wae itu kurban untuk orang Islam.
tapi ngambilnya itu tetap sah pemberian. Asal yang membeleh mengko diawali dengan bismillah. Lah nek kok keprok ndase kaya mateni kire ya ora sah. Kan gitu nggih. Nah ini makanya penting kita mencoba memahami, makanya doa dan seterusnya ini. Maka pada syarat untuk menyembelih itu kan sekarang sudah banyak orang pintar-pintar gitu. Sudah orang pintar-pintar cara menyembelih dan sebagainya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, yang sering terjadi masalah dalam kita menangani kurban itu kadang-kadang jadi niatnya apa malah dari kerjaan dan persoalan yang sepele. Mungkin nanti yang paling ramai juga masalah kulit, gitu, masalah kulit, masalah kepala, masalah kikil itu kadang-kadang juga jadi masalah. Pada prinsipnya gini yang harus kita pahami, guys. Jenengan dari panitia itu adalah wakil sohibul kurban. Okay? Harus kita catat itu, panitia kurban itu adalah wakil dari sohibul kurban. Yang perlu kita catat nanti di dalam hadis itu, hadis riwayat Ahmad, an Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabiyul luhuma hadi wal adhahi. Dari Sa'id telah berkata, Rasulullah bersabda, jangan kamu jual daging denda haji dan daging denda kurban. Ini ada kalimat apa? Jangan kamu jual. Kemudian apa? Wakulu watasodaku, makanlah. Yang berkurban silakan makan. Watasodaku dan sedekahkan. Wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Di sini ditegaskan setelah disedekahkan dagingnya itu, dan ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual kulitnya. Dan yang terakhir ini yang jadi polemik itu kan sing jual ini sopo kan nonton masalah kita. Kan gitu, sing jual ini sopo. Nah, kalau di sini panitia sebagai wakil dari sohib kurban, memang ada yang berpendapat sing paling aman itu ya panitia kan rasa ngatur. Kasihkan saja kepada siapa yang Anda tuju, lah persoalan yang sudah dikasih itu mau dijual, silahkan kan. Maksudnya begini gitu. Misalkan saya panitia, diberi amanah saking Pak Lurah, ini jenengan dari panitia. Apapun yang ada urusannya dengan hewan kurban itu, saya tidak perlu menjualnya apapun, termasuk kulitnya. Kecuali kulit ini nanti saya kasihkan Pak Amir. Ya, Pak Amir punya yayasan apa, misalnya begitu gitu. Pak Amir. Dan persoalan Pak Amir kan mungkin untuk kulitnya lagi dahar kan gitu. Nah, Pak Amir dijual, berarti Pak Amir kan sudah di luar kepanitiaan. Artinya apa? Dia sudah pihak ketiga yang menjual, silakan. Misalkan di sini ada TPA, sudah kasihkan TPA, berarti sudah pihak ketiga. Dan TPA dia jual untuk apa? Ngurusi kebutuhan korban, karena di sini ada kalimat apa? Kalimat wastamti'u, itu artinya apa? Di sana ada nilai manfaat. Kalau saking pedine Pak enten lho, kabeh kudu dipanik. Akhire nopo? Wedhuse niku nek bareng terus dikerok. Bayangno Pak nek golek wedhus siji loro kerok ora apa-apa, Pak. Nek masjid jenengan iki korbane nganti 15 terus sapine 10 nek kira-kira oleh kerok nanti hari tasrek rampung ora rampung. Nah ini makanya ini ada, makanya namanya ijtihad fikih, ijtihad hukum di dalam mengambil supaya apa? Semua bisa berjalan dengan baik. Monggo itu artinya kita bisa memahami hal seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena kenikmatan yang Allah berikan ini yang luar biasa itu, makanya kita mencoba mematuhi terhadap rasa syukurnya kepada Allah dengan apa? Menyembelih hewan kurban tadi. Nah, kalau dulu itu kan pernah di suatu kampung, Pak. Itu nek Idul Adha itu renek wong kurban, Pak. Dulu ada sekali orang kurban di Idul Adha. Karena apa? Karena mereka ini podo belah hewan itu pada saat bulan Ruah. Ruah terus sebelum puasa itu nih. Ini kan kita juga kampung tradisinya kalau bulan Ruah ini, nek wong sugih ya nek sebelah sapi, nek wong sing supan ya direwangi piye carane belah wedhus. Nah, itu suatu saat saya ngisi ditanya, Pak, niku saya ini belah wedhus niku enten bulan Ruah napa bulan kurban? Maka masyarakat nek belah wedhus bulan Ruah.
Lah kula lak yo teko to Pak, kula niku mboten tau gelem nyalahne wong langsung mboten gelem. Kula kudu takok, lah jenengan belah ning wulan ruwah niku dasare napa? Ya pokoke dasare mbah-mbah biyen ngakone ngoten niku. Kan jare iki kan mbah-mbah biyen. Mbah-mbah biyen pokoke nek wulan ruwah belah wedhus pokoke ngundang tangga tepaku bacaan terus dongane sing pun sedo kan ngoten. Lah delala pas niku kula ngajine tentang iki. Nggih nek ngoten iki wau apake maca surat napa? Surat Inna Atoina. Apalagi wong niku nek wong biyen ngaji wong tuwane kan ora Al-Kausar ora. Nek pokoke sing dhewe kuwi unine apa ya kuwi. Makanya ketika ditanya lalu ngaji tentang nopo surat nopo Inna Atoina. Nah kita jelaskan Inna Atoina kal kausar fasoli liro bikawan kadis itu ada perintah untuk berkorban. Lah kok takon jenengan nek mau ruwah mau sing ngakon mbah-mbah ning ora cetha mbah sapa. Nggih lho. Nek niki sing dawuh Gusti Allah. Kira-kira nek jenengan pilih sing ngakon mbah ning rong cetha piye? Napa pilih sing dawuh Gusti Allah kan? Tuh menang sih Pak, menang kira-kira 5 menit 10 menit. Nggih pilih dawuh Gusti Allah pun cetha. Nggih pun nek dawuh Gusti Allah pun manut dawuh Gusti Allah. Akhirnya napa Pak? Biyen daerah niku ora enek wong kurban. Setelah berikutnya itu bareng tahun-tahun berikutnya itu kabeh do kurban sing biasa dibeleh bulan ruwah itu tadi. Duwite disimpen ora dienggo kangge beleh wedhus bulan ruwah, akhirnya disimpen dibawa ke bulan kurban. Akhirnya kurbannya jadi banyak Pak. Satu kampung itu isinya 2 RW. Ya, 2 RW itu sapinya di total itu hampir 15-an. Terus kambingnya jadi banyak. Karena apa? Kebiasaan dia kepengen mencoba ibadah itu tuntunannya piye kan gitu. Dan setelah tahu tuntunan, oh iya jebule memang saya kan gitu. Kodho-kodho beleh kan, nah ini jelas tuntunannya saking Gusti Allah kan dia pilih yang itu. Makanya ini. Nah makanya nanti kasus-kasus semacam ini kan juga banyak. Misalkan muncul lagi di bulan Dzulhijjah itu. Niki nyuwun sewu, ibu-ibu nek ketoke duwite mepet. Kula kandhani nyembelih kurban itu kan mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat itu baru disembelih. Sampai nanti tanggal 13 sebelum matahari terbenam ya tentunya. Dan ini enten jamaah sing takok, Pak duit kula iki mepet, nanti tekan sesuk pun bodho niku ketoke duit kula mboten cukup. Terus kula gojekan ngeten iki. Lah kira-kira jenengan kesusu apa ora? Nggih arep kula duwite niki ning wis rasa tambah. Nek ngoten jenengan mangtunggu nganti tanggal 13 terakhir. Akhirnya bener Pak. Dari tanggal 10 isih wedhus dilarang, tanggal 11 dilarang, tanggal 12 dilarang, dilarang tanggal 13 mubeng-mubeng kuwi kandang-kandang pinggir dalan iki didelok ngono enek wedhus kececer. Ternyata betul Pak, disiapkan uang 2,5 juta. Ternyata apa? Nek kono enek wedhus regane kurang saka 2 juta. Lah iki wedhus cilik apa gede aku ngono ya. Ya pun ketoke sudah memenuhi syarat ya suwi bejomu. Berarti kan kue mau nyiapne 2 juta malah turah kok. Ternyata enek keselik siji sing ra payu-payu akhirnya didol murah. Lah itulah ternyata kalau mau sudah punya tekad yang kuat itu ternyata juga Allah juga memberi sesuatu yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Nah sekarang juga ada yang menarik kalau di bulan Dzulhijjah itu. Sekolah jarene kurban itu duwite urunan kuwi kira-kira kena ora? Nanti buatan putrane jenengan kon urunan 10.000 nggih to. Jare apa iki yo apa lek kok urunan dia korban kok kan ngoten. Padahal kalau dalam fikihnya yang namanya korban itu kambing untuk 1 orang yang sudah musinah, ya. Artinya apa? Sudah umur 2 tahun bagi wedhus biasa ngeten iki dan 1 tahun lebih untuk domba atau yang sudah apa? Ganti gigi. Nek cara wong Jawa ngarani poel. Kalau jenengan nek ngecek poel iki yo nganti-nganti Pak. Iki poel tenan apa dipetik untune? Kan enten wong dipetik untune akhirnya pretelan ngoten. Lho iku wis poel jane iki ora. Nah, kemudian apa? Kalau terjadi seperti sapi di ruang pintu maksimal Pak. Lah sing jadi geger juga begini. Misalnya sapi pintu ning pripun panen nggur 5, wong 5. Kenek nek kowe iso ngangkat regane sapi kan gitu. Jadi ampun jangan lupa lha iki piye kula misalkan nek
jalan gede wong pitu, gede wong lima, akhirnya mungkin wong lima berembuk, piye ya tetep baik kita angkat saja sapi ini regane diundani. Niku nggih sah ora apa-apa. Nggih ora apa-apa kan gitu silakan. Nek mau urunan mau Pak urunan tuku sapi ning sing angkat wong 800 piye Pak. Nggih lah. Nah, terus saya kasih gini istilah untung saya katakan. Itu bisa jadi sah kurbannya dengan catatan sapi itu harus diniatkan diijab kabulkan hanya maksimal orang 7. Ngertos maksudnya Pak? Duitnya mau duit sak sekolahan, bukan sak sekolahan, tapi nanti diniatkan hanya orang 7. Mang pilih wong-wong kuwi sing kira-kira ora iso kurban, mang niate di orang-orang itu golek wong itu. Itu nanti akan jadi sah kurbannya. Ning kurbannya diangkat wong akeh, ning niatnya itu tadi tetap tidak boleh lebih dari 7 kan gitu. Nah, misalkan Pak Boni orang tahu ya wis Pak Boni ada siapa orang 7 itu ternyata juga tidak ada sementara yang mengatakan itu boleh. Ning duwite kuwi mau memang urunan. Kalau kita nggak kenawan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah semangat kita untuk niat kurban. Ya mungkin tahun ini belum iso, ya mungkin tahun depan. Tahun depan kalau ditunggu rumah Allah bukti-bukti rezeki panjenengan luas melimpah dan barokah sehingga ada kemungkinan panjenengan sakit ikut berkorban dalam rangka untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada puluhan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.